Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan klasifikasi jenis tumor otak menggunakan metode transfer learning dengan model MobileNet, ResNet 101, V2, dan Inception V3 yang beranggotakan 4 orang, saya sendiri Widya Nurhuda dengan MPM G1A 020-028, kemudian Dwinta Septiani dengan MPM G1A 020-041, Diki Pratama dengan NPM G1A 020-061, dan Gilang Ramadan dengan NPM G1A 020-039. Baiklah, yang pertama akan dijelaskan oleh Diki Pratama. Pada Diki, dipersilakan. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang model yang sudah kami buat. Yang pertama adalah model yang menerapkan arsitektur MobileNet. Di sini pertama-tama kami melakukan import untuk melakukan mount ke Google Drive. Selanjutnya kami mengimpor OS, lalu menjalankan perintah cd untuk berpindah folder ke folder dataset Citra 240-235. Setelah berpindah folder, kami mengimpor zip file untuk mengekstrak file dataset dalam format zip yang sudah kami download dari Kaggle. Setelah berhasil diekstrak, kami menyalin train dan validation dataset. Pertama-tama, kami membuat folder baru bernama new dataset. Selanjutnya hasil ekstrak dataset dari file zip tadi disalin ke folder new dataset. Folder ini dibagi menjadi dua lagi. Yang pertama train dan yang kedua file untuk data training dan data testing. Selanjutnya setelah membuat folder dan menyalin train dan validation dataset, kami melakukan pre-processing. Pre-processing ini pertama-tama adalah generate training data. Generate training data ini kami lakukan dengan menyeting ukuran gambar 150 kali 150. Setelah membuat training data, kami membuat validation data dengan ukuran yang sama. Di sini validation data dan training data memiliki shape sebagai berikut. Pertama, untuk training data terdapat total 2.870 data dengan ukuran 150 kali 150 dengan 3 channel warna. Karena untuk generation validation data itu ukurannya 394 data berukuran 150 kali 150 dengan 3 channel warna. Selanjutnya adalah bagian pengembangan model dengan transfer learning. Kami menggunakan pre-train model MobileNet yang telah dilatih dengan ImageNet dataset. Model yang kami buat dilengkapi dengan weight ImageNet dan penggunaan checkpoint serta early callbacks. Nah, di sini kami mengimport library yang dibutuhkan. Ada MobileNet, ada sequential pattern, DINS, dropout, dan image data generator. Nah, setelah membuat model di sini ada base model MobileNet, lalu dimasukkan menjadi layer pertama pada model kami. Untuk proses trainable dinonaktifkan karena MobileNet merupakan pre-train model. Selanjutnya adalah summary atau ringkasan dari model yang sudah kami buat. Untuk optimizer, kami menggunakan Adam Optimizer dengan learning rate 0,00146. Nah, untuk hyperparameter, kami menggunakan epoch 50 dan batch size 32. Sebelum melakukan train, kami membuat data gen atau image data generator untuk augmentasi data. Di sini rotation range-nya 0, zoom range-nya 0, width shape range-nya 0, dan height shape range-nya 0, horizontal flip-nya true, dan vertical flip-nya false. Nah, setelah proses augmentasi data, selanjutnya adalah proses train. Berikut adalah proses train yang sudah kami lakukan pada model yang menerapkan arsitektur MobileNet dengan 50 epochs.
Waktu training yang dibutuhkan untuk mentrain model ini adalah 5.660 detik. Setelah print waktu training, kami menyimpan model ini dalam format H5. Lalu selanjutnya di load kembali. Setelah load, kami melakukan plotting dan evaluasi pada model di percobaan pertama ini. Di sini dapat terlihat grafik dari model yang sudah kami train. Didapatkan bahwa nilai training loss dari model ini adalah 0,01370 dan training akurasi sebesar 99,62%. Sedangkan untuk nilai validation loss-nya yaitu 1,87163 dan validation akurasi 78,43%. Selanjutnya pada arsitektur yang sama yaitu MobileNet kami melakukan percobaan kedua. Pada percobaan kedua ini learning rate dari Adam Optimizer ditingkatkan dari yang sebelumnya 0,00146 menjadi 0,002. Sedangkan untuk efforts-nya diturunkan dari 50 menjadi 30. Setelah proses training, didapatkan hasil pada percobaan kedua ini adalah training loss dengan nilai 0,02620 dan training akurasi 99,06%. Sedangkan untuk validation loss-nya 1,69455 dan validation akurasi 77,92%. Selanjutnya percobaan ketiga akan dilanjutkan oleh teman-teman yang lain. Saya kembalikan ke moderator. Baiklah, pada percobaan ketiga kali ini, saya akan menjelaskan. Pada percobaan ketiga ini, kami menerapkan teknik fine tuning backbone layer, sehingga pada mobile net yang digunakan hanya layer terakhir dalam rentang 50-86 yang dilatih atau unfreeze. Untuk beberapa layer yang akan di fine tuning, kita cek jumlah layer pada base model. Kemudian, inisialisasi variabel untuk menentukan indeks layer di mana training akan mulai dilakukan. Pada model ini nilainya adalah 50. Jadi kami akan melatih model mulai dari layer 51 sampai dengan 86. Kemudian melakukan looping untuk mengatur agar 50 layer pertama tidak akan melakukan training. Baiklah, di sini akan dilakukan EPO training. Dari hasil EPO tadi, waktu training yang dihasilkan ialah 6.095 detik. Kemudian, hasil training yang dihasilkan, training loss 0,03 detik dan training akurasi 98,64%. Untuk validation loss-nya 1,74849 dan validation akurasi 77,41%. Kesimpulannya, dengan menggunakan pre-train model MobileNet yang dilatih dengan data ImageNet, kami berhasil melakukan klasifikasi terhadap dataset brain tumor classification dengan citra MRI dengan nilai akurasi yang didapat diantaranya. Yang pertama, eksperimen pertama menggunakan optimizer Adam dengan learning rate
0,00146 dan 50 epoch mendapatkan nilai training loss sebesar 0,01370 dengan training akurasi sebesar 99,62% serta validation loss 1,87163 dan validation akurasi 78,43%. Eksperimen kedua menggunakan optimizer Adam dengan learning rate 0,002 dan 30 epoch mendapatkan nilai training loss sebesar 0,02620 dan training akurasi sebesar 99,06% serta validation loss 1,69455 dan validation akurasi 77,92%. Eksperimen ketiga menerapkan fine tune backbone dan menggunakan optimizer Adam dengan learning rate 0,00146 dan 50 epoch mendapatkan nilai training loss sebesar 0,03381 dan training akurasi sebesar 98,64% serta validation loss 1,74049 dan validation akurasi 77,41%. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Gilang Ramadan. Baiklah, sebelumnya terima kasih kepada Widya. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan model yang kedua. Di sini melakukan pre-processing terlebih dahulu dengan mengimpor library yang diperlukan seperti NumPy dinamakan NP, Pandas dengan PD, kemudian mengimport Matplotlib, PyPlot dengan PLT, kemudian mengimport CV2 dan mengimpor OS. Adapun training directory dan validasi direktorinya dapat dilihat seperti pada di gambar, yaitu di dalam konten drive, my drive, dataset citra. Untuk kategori yang diambil yaitu glioma tumor, meningioma tumor, no tumor, pituitary tumor. Kemudian setelah dilakukan pre-processing, maka dilakukan generate training data. Untuk ukuran gambar data yang diambil yaitu sebesar 150 dikali 150. Ditandakan dengan kode image underscore size sama dengan 150,150. Kemudian didefinisikan dan meng-create training data dengan print berhasil create training data. Maka jika training data berhasil dibuat, maka munculkan output berhasil create training data. Setelah itu menentukan jumlah data train dengan X train dan Y train dan menentukan fitur dan labelnya. Adapun di sini dapat ditentukan bahwa data yang digunakan untuk proses train itu sebesar 2870 data dengan ukuran 150 dikali 150 dengan 3 channel warna yaitu RGB. Kemudian menggenerate validation data. Image yang ditentukan pada validation data ini sama seperti data training, yaitu start create validation data, print berhasil create validation data jika berhasil membuat data validasi. Setelah itu ditentukan ukuran dari data validasinya dengan membuat variabel X file dan Y file. Dan ditentukan bahwa variabel validasi itu totalnya terdapat 354 data dengan ukurannya 150 dikali 150 dengan 3 channel warna yang sama R, G, dan B. Kemudian, pada pengembangan model dengan transfer learning, kami menggunakan pre-trained model ResNet 101V2 yang telah dilatih dengan ImageNet dataset. Model yang kami buat dilengkapi dengan wake ImageNet dan penggunaan checkpoint serta early callback. Kemudian mengimpor library yang diperlukan seperti ResNet 101V2, TensorFlow, kemudian modelnya sebagai sequential, kemudian layer flatten, layer dense, dropout, dan global average pooling 2D. Kemudian mengimport optimizer Adam dan optimizer SGD. Kemudian juga mengimport keras pre-processing image dan image data generator. Kemudian membuat base model ya, dengan menentukan ResNet 101V2 sehingga didapatkan bahwa model yang digunakan itu terdapat dense 1024 untuk
layer 1, kemudian dropout-nya 0,5, density-nya 512, dengan kemudian layer ketiga dense 256, dengan ditambahkan dropout 0,5, dan dilakukan flatten dan ditambahkan dense 4, yaitu untuk outputnya. Setelah itu dilihat modelnya dengan menuliskan model ResNet titik summary, sehingga akan tampil model dari arsitektur yang digunakan, seperti gambar berikut. Pada arsitektur ini menggunakan SGD dengan learning rate-nya sebesar 0,00146 dengan didefinisikan dengan nama SGD. Kemudian menentukan hyperparameternya dengan jumlah epoch yang dilakukan sebanyak 50 kali dan batch size atau jumlah pembelajaran sebanyak 32 kali. Dan menentukan data gennya. Setelah itu melakukan import TensorFlow.crush untuk melakukan callback dan menentukan file path-nya. Kemudian lakukan import time, start time, .time, dan lakukan epoch. Di sini yang epoch telah ditentukan dilakukan sebanyak 50 kali dan dijalankan. Setelah dilakukan 50 epoch, dapat dilihat bahwa waktu training yang dibutuhkan yaitu sebesar 621 detik dan melakukan penyimpanan model dengan menggunakan model ResNet.Save model 12_1.H5. Artinya model yang disimpan itu ke dalam bentuk H5. Dan jika berhasil menyimpan, maka akan muncul output berhasil menyimpan model .h5. Kemudian untuk melakukan load model, maka dapat menuliskan model 2_1 sama dengan load model dan menyebutkan model H5 tersebut. Dan jika berhasil, maka akan mengeluarkan output berhasil load model. Setelah dilakukan epoch dan load model, maka lakukan plot dan evaluasi. Di sini menggunakan grafik sehingga dapat dilihat grafik akurasi dan loss seperti gambar berikut. Pada gambar berikut dapat dilihat bagian kiri adalah model akurasi yang di garis hitam itu ditandakan dengan data akurasi, data training akurasi, yang data garis ungu itu merupakan data validasi. Sama juga dengan yang model loss, yang hitam adalah training, yang ungu adalah validasi. Dapat dilihat bahwa training loss-nya yaitu sebesar 0,02624 dan training akurasinya yaitu sebesar 99,41%. Kemudian untuk data validasinya, loss-nya itu sebesar 1,39, 0,065, dan validasi akurasinya sebesar 79,70%. Baiklah, mungkin untuk percobaan kedua akan dilanjutkan oleh teman saya. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, pada percobaan kedua kami menghapus layer dengan neuron 1024 serta menghapus layer dropout dan flatten. Selanjutnya vertical flip diaktifkan serta image rotation menjadi 30.
Di sini training loss yang dihasilkan itu 0,17627 dan training akurasi 92,32% dan validation loss 1,26508 dan validation akurasi 74,87%. Pada percobaan ketiga, kami mengembalikan layer dengan neuron 1024 serta mengembalikan layer dropout dan flatten. Selanjutnya, vertical flip dinonaktifkan serta image rotation menjadi 0. Namun nilai learning rate dan epoch ditingkatkan. Hyperparameternya epoch sebesar 100 dan batch size sebesar 32. Pada percobaan ini didapatkan nilai training loss 0,02624 dan training akurasi 99,41% dan validation loss 1,39065 dan validation akurasi 79,70%. Kesimpulannya, dengan menggunakan PetTrain model ResNet 101 V2 yang dilatih dengan data ImageNet, kami berhasil melakukan klasifikasi terhadap dataset brain tumor, classification dengan citra MRI, dengan nilai akurasi yang didapat diantaranya. Eksperimen pertama menggunakan optimizer SGD dengan learning rate 0,00146 dan epoch 50 mendapatkan nilai training loss sebesar 0,02624 dan training akurasi sebesar 99,41% serta validation loss 1,71855 dan validation akurasi 79,70%. Eksperimen kedua, kami menghapus layer dengan neuron 1024 serta menghapus layer dropout dan flatten. Selanjutnya vertical flip diaktifkan serta image rotation menjadi 30. Menggunakan optimizer SGD dengan learning rate 0,00146 dan 50 epoch. Didapatkan training loss sebesar 0,17627 dan training akurasi sebesar 93,31% serta validation loss 1,26508 dan validation akurasi 74,87%. Eksperimen ketiga, kami menggunakan SGD dengan learning rate yang ditingkatkan menjadi 0,02 dan epoch ditingkatkan menjadi 100 epoch, layer dengan neuron 1024 serta dropout dan flatten dikembalikan menjadi nilai training loss sebesar 0,02624 dan training akurasi sebesar 99,41% serta validation loss 1,39065 dan validation akurasi 79,70%. Kami menggunakan pre-trainer model inversion V3 dengan yang telah dilatih dengan ImageNet dataset. Model yang kami buat dilengkapi dengan Wake ImageNet dan penggunaan checkpoint serta earlier callback. Dengan import inception V3, bantuan TensorFlow, kelas sequential, kelas layers planten, kelas layer change, kelas layer dropout, kelas optimizer SGD dan Adam, serta kelas processing image data generator. Dengan base model inception V3 dengan include top files, wake ImageNet, input shape 150 kali 150 dan 3. Dengan hyperparameter dengan nilai epoch 100 dan batch size 32 dengan data gen image data generator rotation
rect 0, zoom rect 0, wake safe rect 0, height safe rect 0, horizontal flip through, dan vertical flip fails. Ketika from TensorFlow class import callbacks, kami mengimport dataset Citra 240 sampai 235. Ketika import time, start time, kami melakukan 100 kali percobaan. Sehingga didapatkan training loss sebesar 0,00127 dan training akurasi 100%. Dengan nilai validation loss 1,71855 dan validation accuracy sebesar 79,70%. Pada percobaan kedua, kami melatih 50 layar terakhir pada model Inception V3 pada dataset brain tumor. Optimizer diubah dari SGD menjadi ADAM dengan nilai training rate yang sama. Dengan mengaktifkan model Inception layer 0 trainable menjadi true dan model Inception summary. Sehingga menghasilkan total params 41,335, trainable params 41,300, dan non-trainable params 30,42. Untuk menentukan beberapa layar yang akan di fine tuning, kita cek terlebih dahulu jumlah layer pada base model, seperti print number of layer in the base model, format line base layer, sehingga menghasilkan number of layer in the base model 311. Agar hanya 50 layar terakhir yang dilatih, maka layar pertama sampai layar 260 dibekukan. Dengan bantuan Pentan at 261, for layer in base model layer, Pentan at layer train false. Sehingga dan menggunakan hyperparameter epoch 100 backsize 32. Dan kita memanggil kembali from TensorFlow class import callbacks. Dan kita melakukan percobaan sebanyak 100 percobaan. Sehingga menghasilkan waktu training 673 training loss 0,15056 dan training accuracy sebesar 94,67%. Dan validation loss 1,39 dan validation accuracy sebesar 74,62%. Pada percobaan ketiga, kami kembali mengubah learning rate menjadi SGD. Selanjutnya layer dengan 1024 neuron serta dropout 0,5 dihapus. Sedangkan layer dropout yang tersisa diperkecil nilainya menjadi 0,2. Dengan base model dengan total params 31,372, trainable params dengan 9,55
57 dan non-triable params sebesar 21,002. HGD learning rate dengan nilai 0,0146 dengan name HGD. Dengan menggunakan hyperparameter nilai epoch 100 dan batch size 32. Sehingga ketika kita menggunakan from tensor for class import callbacks, dan import time sebanyak 100 kali percobaan, menghasilkan training loss sebesar 0,0047 dan training akurasi sebesar 100%. Dan validation loss 2,06672 dan validation accuracy sebesar 79,19%. Kesimpulannya, dengan menggunakan pre-trainer model interruption V3 yang dilatih dengan data ImageNet, kami berhasil melakukan klasifikasi terhadap dataset brain tumor classification dengan citra MRI dengan nilai akurasi yang didapat di antaranya. Eksperimen pertama menggunakan optimizer SGD dengan training rate 0,00146 dan 100 epoch mendapatkan nilai training loss sebesar 0,00127 dan training accuracy sebesar 100%, serta validation loss sebesar 1,71855 dan validation accuracy sebesar 79,70%. Eksperimen kedua menggunakan optimizer Adam dengan learning rate 0,00146 dan 100 epoch serta melatih 50 layer terakhir pada inception V3 mendapatkan nilai training loss sebesar 0,15056 dan training accuracy sebesar 94,67% serta validation loss 1,32 dan validation accuracy sebesar 74,62%. Eksperimen ketiga menggunakan SGD dengan learning rate 0,00146 dan 100 epoch kembali. Layer dengan 1024 neutron serta dropout 0,5 dihapus. Sedangkan layer dropout yang tersisa diperkecil nilainya menjadi 0,2, mendapatkan nilai training loss sebesar 0,0047 dan training accuracy sebesar 100%, serta validation loss 2,066 dan validation accuracy sebesar 79,19%. Baiklah, saya kembalikan ke moderator. Baiklah, sekian presentasi dari kami. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.